J. Lowerir, guru dan gembala sejati. Seorang sendeling yang lain bernama J. Lowerir yang dijuluki Bapak Tomohon di zamannya. Dia lahir pada tanggal 10 November 1840 di negeri Belanda. Pada tahun 1867, Lowerir bergabung dengan NZG. Dan setahun kemudian, yakni tepatnya 22 November 1868, pekabar Injil ini menempati posnya di Tomohon menggantikan sendeling Nicholas P.H. Wilken. Lowerir tiba di Tomohon saat itu, mayoritas penduduknya masih kalaik atau belum mengenal Injil. Kehadiran Lowerir sangat berarti bagi pekabaran Injil di tanah Minahasa, khususnya di kota Tomohon atau wilayah Tomohon pada saat itu. Di Tomohon, Lowerir mengajar di sekolah pelajar penolong Injil, dan di samping itu, ia juga bertugas sebagai pekabar Injil di Kakaskasan. Pada waktu itu, Lowerir memimpin sekolah pelajar penolong Injil di Tomohon, di mana para pelajarnya adalah guru-guru sendeling yang telah berumah tangga. Tetapi, kehadiran para pelajar itu dianggap pantas oleh banyak orang sebab mereka begitu rendah hati, rajin, setia, dan beriman. Sekalipun umumnya dari mereka telah berkeluarga, tetapi rata-rata masih berusia muda. Selama menempuh pendidikan, murid-murid yang telah berkeluarga menetap di Tomohon dengan istri mereka masing-masing. Setelah berkarya di Tomohon sekitar 7 tahun, Lowerir memasuki datangnya zaman baru dalam sejarah pekabaran Injil di tanah Minahasa. Perubahan itu terjadi karena sejak tahun 1875, jemaat-jemaat yang ada dalam asuhan NZG bersama-sama dengan para sendeling akan dialihkan kepada Indiskerk, atau dalam bahasa Indonesianya Gereja Hindia Belanda. Peralihan itu memang tidak terjadi secara sekaligus tetapi secara bertahap. Di tahun 1878, J. Lowerir dilantik menjadi direktur Peak School, yaitu sekolah pendidikan guru yang berada di Kuranga, Tomohon. Tetapi sebelumnya J. Lowerir telah diangkat menjadi Pulp Prediker atau pendeta penolong. Pada bulan April tahun 1879, sekolah guru yang dipimpin Lowerir ditutup tanpa banyak diketahui sebabnya. Bangunan sekolah itu nanti dipakai kembali pada tanggal 1 November 1881 dengan dibukanya sekolah khusus berbahasa Belanda, yaitu Majes School. Sekolah yang lebih dikenal orang Minahasa sebagai sekolah nona atau sekolah putri itu menampung anak-anak perempuan dari tokoh-tokoh masyarakat. Sekolah nona itu dimulai dengan 33 orang murid yang kesemuanya adalah anak-anak kepala distrik dan orang-orang terpandang di tanah Minahasa. Sekolah itu dipimpin oleh Gitsbirta Jack Kruk yang adalah salah seorang pembantu dari J. Lowerir. Di sekolah itu, J. Lowerir menyiasati penggunaan waktunya dengan membuat suatu jadwal yang ketat. Setiap hari Senin, Lowerir mengajar di sekolah sendeling. Ia mengajarkan pelajaran tentang isi Alkitab dan pada malamnya ia memberikan pelajaran CD kepada jemaat. Setiap Rabu pagi, Lowerir memberikan pelajaran agama kepada para remaja yang telah lepas sekolah rendah. Pada malamnya, Lowerir mengadakan pembacaan Alkitab terutama kepada para anak muda. Sekalipun Lowerir amat disiplin, tetapi ia juga amat ramah sehingga anak-anak muda yang mengikuti pelajaran yang diberikan Lowerir menjadi antusias dan berebutan untuk membaca tiap bagian Alkitab yang telah ditetapkan. Setiap Jumat malam, Lowerir juga mengadakan pembahasan cerita-cerita Alkitab. Pada setiap Sabtu malam, Lowerir memberikan juga pelajaran menyanyi kepada para pemuda. Begitu juga setiap hari Minggu petang, ia mengadakan pelajaran agama di setiap kampung yang ada di daerah pelayanannya, dengan ibadah salinan yang disampaikan dalam bahasa Tombulu, bahasa setempat. Pada hari Minggu pagi sebelum kebaktian orang dewasa,
Lowerir mengadakan pelayanan ibadah gereja anak yang sekarang dikenal dengan pelayanan sekolah minggu. Selain jadwal di atas, Lowerir setiap hari Senin minggu pertama di malam harinya dia mengadakan sending bedstone, yaitu persekutuan doa untuk para pekabar Injil. Jadwal pelayanannya menjadi semakin padat sebab ia harus juga mengajar 2 kali seminggu di sekolah pemerintah atau saat itu disebut government. Pada tanggal 28 September 1886, School tot Opleiding van Inlandse Lelaren atau yang lebih dikenal dengan nama Stouffville dibuka. Sekolah ini adalah sebuah sekolah pendidikan guru pengantar jemaat pribumi dan Lowerir langsung diangkat menjadi direktur pertama. Di masa-masa pelayanan Lowerir yang disebut sebagai periode Indiskerk atau Gereja Hindia Belanda, Tomohon juga menjadi pusat kegiatan gereja Roma Katolik. Pada saat itu 2 orang pastor ditempatkan di Tomohon. Di bulan Juli 1892, oleh misionaris Roma Katolik dibukalah sebuah biara untuk para suster. Dalam pelayanannya, Lowerir setiap tahun menyelenggarakan perayaan pohon terang juga. Kepada anak-anak yang rajin ke sekolah minggu, Lowerir memberikan hadiah-hadiah yang menarik. Di samping itu, ia juga memberi alat-alat untuk ibadah dan alat-alat tulis-menulis. Ia juga memberi kepada anak-anak perempuan anting-anting, manik-manik, sapu tangan, kue, permen, dan sebagainya. Lowerir dikenal sebagai seorang gembala sejati. Di setiap minggu sore, ia mengunjungi jemaat-jemaat di sekitar Tomohon. Ia masuk keluar rumah, memberi nasihat, mendorong jemaat untuk beribadah di gereja. Ia sering memberi obat kepada orang-orang sakit, bahkan membalut luka sekalipun. Sifat gembala ini sungguh sangat meniru sifat gembala agung, yaitu Yesus Kristus. Dia membangkitkan rasa hormat dari setiap orang yang bertemu dengannya. Sekalipun dikenal sebagai orang yang berdisiplin keras, tetapi sifat murah hati dan kelemah lembutannya sebagai seorang gembala sangat jelas dalam hidupnya sehari-hari. Bahkan ia mengenal secara baik setiap jemaatnya, baik pemuda maupun orang tua. Bila ada kedukaan, Lowerir melayani dengan penuh perhatian, layaknya seorang gembala bagi umat gembalaannya. Sifat kebapaannya ini begitu jelas, karena itu Lowerir dijuluki Bapak Tomohon. Masa berkarya dari Lowerir di Tomohon sebagai utusan NZG berakhir pada tahun 1879. Selanjutnya ia menjadi pendeta pembantu Gereja Protestan Indonesia atau Indiskerk sampai tahun 1910. Tetapi pada tahun 1899 ia pernah mengambil cuti ke negeri Belanda dan kembali lagi bekerja di Indonesia. Di tahun 1928 ketika Bapak Lowerir telah pensiun dari tugasnya, ia menulis sebuah buku yang diantaranya menulis tentang kelompok-kelompok doa. Menurutnya, kelompok doa itu adalah merupakan sarana yang telah dipakai sejak masa permulaan sendeling dalam rangka memperlihatkan asalnya usaha sendeling yang berasal dari peranakan Pietisme. Bapak Lowerir sendiri mengatakan bahwa di zaman dulu kelompok doa semacam itu secara umum sering dilaksanakan. Penginjil J.F. Riddle misalnya adalah sendeling yang sangat antusias mengadakannya. Sayang kegiatan itu pada akhirnya hampir sama sekali lenyap
di masa sekarang ini. Di samping menulis tentang pengalaman dan pekerjaan misi di Indonesia, khususnya di Tanah Toa Nu'ut, Papa Lowerir yang meninggal pada usia 90 tahun lebih itu banyak juga menulis dongeng-dongeng dan cerita-cerita ringan tentang binatang atau fabel.